Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum 1 dan 2 Newton, beberapa gaya-gaya tertentu, dan penerapan hukum Newton. Perkenalkan, nama saya Azmi Ahmad Rostian. Saya Nikodemus. Saya Peter Seragi. Saya Saputra Harimana. Selanjutnya ada isu berbuka. Terima kasih. Yang pertama adalah hukum pertama Newton, di mana hukum pertama Newton atau hukum keutamaan menyatakan bahwa benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang keluar mengubah keadaannya. Nah, di mana ada rumusnya yaitu sigma f sama dengan 0 jika sistem seimbang. Nah, dapat kita perhatikan contoh soal yang kami buat yaitu sebuah bola bermassa 0,5 kg menggelinding dengan kecepatan konstan di atas lantai yang kecil. Gaya total yang bekerja pada bola adalah, nah, di mana bola itu bergerak dengan kecepatan yang konstan di atas lantai yang kecil. Karena bola bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka kecepatannya adalah 0. Karena berdasarkan hukum Newton yang pertama, jika kecepatannya 0, maka keseluruhan gaya juga 0. Jadi, gaya total yang bekerja pada bola adalah 0. Yang kedua adalah hukum kedua Newton. Yang dimana hukum kedua Newton ini atau hukum percepatan menyatakan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dapat kita amati gambarnya, di mana ke kanan ini adalah gaya dorongnya dan ke kiri adalah gaya tariknya, dan mobil akan melaju ke kanan dengan menggunakan rumus hukum Newton kedua, di mana F sama dengan M dikali A. M itu adalah masanya dan A adalah kecepatannya. Di sini kami ambil dua contoh soal, di mana sebuah mobil dengan massa 1000 kg mengalami kecepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa gaya yang diperlukan untuk memberikan percepatan tersebut, dan yang kedua, jika gaya geser yang bekerja pada mobil adalah 500 Newton, berapa gaya total yang harus diberikan untuk mempertahankan kecepatan tersebut. Nah, langsung saja kita buat diketahuinya seperti di soal, dan langsung kita menggunakan hukum Newton yang kedua, di mana F sama dengan M dikali A. Karena di sini diketahui adalah masanya 1000 kg dan percepatannya adalah 2 meter per sekon. Langsung saja kita kalikan 1000 dikali 2 meter dikali 2 yaitu 2000 dengan 1 Newton. Dan yang kedua diminta adalah gaya totalnya. Gaya total itu adalah di mana gaya F-nya ditambahkan dengan gesekan yang pertama yaitu 500 Newton. Jadi 2000 Newton ditambah 500 Newton sama dengan 2500 Newton adalah gaya total yang diberikan mobil tersebut. Beberapa gaya tersebut. Gaya berat adalah gaya tarik menarik yang terjadi antara benda dengan bumi akibat adanya gravitasi. Gaya ini selalu mengarah ke pusat bumi. Itulah sebabnya semua benda cenderung jatuh ke bawah karena gaya tarik itu dia ke bawah. Dan rumus gaya berat itu adalah W sama dengan M kali G. W itu adalah gaya berat, G itu gravitasi, dan M itu massa benda. Contoh soal, sebuah buku memiliki massa 2 kg. Pertanyaan, berapakah berat buku tersebut? Ini diketahui masanya 2 kg dan gravitasi itu sama dengan 9,8 kg. Jadi tinggal dikalikan saja, W sama dengan M kali G, 2 kali 9,8 sama dengan 19,6 Newton. Selanjutnya gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada permukaan benda yang bersentuhan dengan benda lain. Gaya ini sering dianggap sebagai reaksi terhadap gaya berat yang menarik benda ke bawah. Bayangkan, ada sebuah buku di atas meja. Gaya normal dari meja inilah yang menopang buku agar tidak jatuh menembus meja. Ada rumusnya untuk menentukan gaya normal dan sebab lain. Yang pertama itu ada benda pada bidang datar dengan rumus N sama dengan W, N sama dengan M kali G. Yang kedua, benda pada bidang miring
dengan rumusnya M dengan M kali G kali cos theta. Nah, M itu adalah gaya normal dalam satuan Newton, M itu massa benda dalam satuan kilogram, G itu percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan theta itu sudut kemiringan bidang. Adapun contoh soal berikut. Sebuah barang bermassa 3 kg terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per second, berapakah gaya normal yang bekerja pada barang? Nah, kan dari ketahui masanya itu 3 kg, kemiringan 30 derajat, dan gaya gravitasi 9,8 meter per second. Jadi rumusnya itu N sama dengan M kali G kali cos theta. Nah, N sama dengan M itu adalah 3 kg, gravitasi 9,8, dan cos theta itu atau kemiringannya sudah 30 derajat atau akar 30/2. Nah, 3 kali 9,8 sama dengan 29,4 dikali akar 3/2, hasilnya itu 28,66 Newton. Berikutnya ada diagram benda bebas. Di mana diagram benda bebas ini adalah itu kayak kita menggambar sebuah boneka, tapi kita hanya menggambar boneka itu saja tanpa menggambar ruangan di sekitarnya dan menunjukkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada boneka tersebut. Dengan gambar yang jelas kita bisa tahu gaya apa saja yang ada di boneka dan bagaimana pengaruhnya terhadap boneka tersebut. Atau dapat kita lihat seperti ini, kita menggambar sebuah kotak dengan menggambar gaya yang bekerja pada kotak tersebut, dan dengan gambar yang jelas ini kita dapat mengetahui apa saja gaya yang ada pada kotak tersebut dan bagaimana gaya-gaya tersebut mempengaruhi kotak. Dan rumus yang digunakan itu menggunakan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dan juga menggunakan prinsip keseimbangan di mana sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, yang dimana jumlah gaya yang bekerja dalam arah X dan Y itu sama dengan 0. Berikutnya ada contoh soal, yaitu pada sebuah bidang miring dengan gaya normal N, dorongan V, diketahui masanya barangan 2 kg, gaya gravitasi yang digunakan 10 meter per second kuadrat, dan sudutnya ada di 30 derajat. Daya yang diberikan ada 25 derajat, 25 Newton. Dapat kita lihat bahwa dalam diagram benda bebas kita hanya menggambar benda dan gaya apa saja yang ada pada benda tersebut. Pada soal kita disuruh untuk mencari gaya normal dan percepatan benda.
Oh, ini ada sumbu Y dan sumbu X. Jadi kita dapat mencari di sumbu Y ada gaya apa saja yang bekerja, yaitu ada gaya X, maka di sigma Y sama dengan 0. Ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu gaya normal. Dikurang dengan ini gaya normal dikurang dengan gaya dikurang dengan P sin theta. N dikurang P sin theta dikurang M kali G cos theta sama dengan 0, yaitu sigma F nya adalah N dikurang P sin theta dikurang M kali G dikali cos theta. Nah, dengan rumus ini kita dapat mengetahui bahwa N nya sama dengan N dikali G dikali cos theta ditambah P sin theta, atau N dipindahkan ke atau P sin theta dikurang M kali G cos theta dipindahkan ke garis kanan jadi M G cos theta ditambah G sin theta. Nah, di mana masanya 2 kg dikali basis 10 dikali cos 30 ditambah 25 dikali sin 30 sama dengan 20 bisa kita dapat mengetahui nilai cos 30 derajat dalam 0,86. Dan nilai sin 30 adalah 0,5. Dua puluh dikurang 0,86 adalah 11,32 ditambah dengan 20 kali 0,5 itu 12,5 sama dengan 29,82 Newton. Jadi gaya normal yang adalah sebesar 29,82 ya. Kecepatan untuk mencari kecepatan kita menggunakan gaya-gaya yang seperti
bekerja pada sumbu X, yaitu sigma F X sama dengan M dikali A. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada mg sin theta G theta di kurang B cos theta. Sama dengan M dikali A. Dari kondisi ini kita dapat mencari A dengan menggunakan M dua ruas kiri. A M G M dikali gravitasi dikali sin theta kurang P cos theta sama dengan per M sama dengan A. Atau kita pindahkan A nya ke kanan jadi ke kiri, jadi A sama dengan M G sin theta dikurang P cos theta per M. Nah, kita dapat mencari percepatan dengan rumus berikut. Langsung kita substitusi nilai-nilai yang ada, itu masanya 2 kilo dikali gravitasi 10 dikali tadi sin theta itu nilainya 0,5, jadi ini 0,5 dikurang nilai cos 30 itu 0,866, jadi kita langsung substitusi saja 25 dikali 0,866 per masanya 2, maka kita hitung ada 20 kali 0,5 itu 10 dikurang 25 kali 0,866 itu 21,65 per 2 sama dengan minus 12 per 65 per 2 minus 11,65 per 2. Jadi percepatannya adalah minus 5,825 m per s. Jadi percepatannya nilainya minus. Berikutnya ada bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya itu mempunyai ketinggian tertentu atau lebih tinggi dari ujung lainnya, dan hal tersebut membuat sisi lainnya itu memiliki sudut baik terhadap horizontal maupun vertikal. Di bidang miring terdapat panjang bidang miring yaitu S, gaya yang diberikan yaitu F, W pada benda atau berat, H itu tinggi bidang miring, dan θ itu besar sudut. Berikutnya ada contoh soal. Contoh soalnya sebuah bola, seseorang mendorong benda seperti pada
gambar ini, jika benda tersebut bermassa 20 kilo dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, yang ditanya berapa keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis pada benda. Berikutnya, berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut. Berikutnya F, gaya. Dan pertanyaan berikutnya adalah berapa usaha yang dikeluarkan untuk mendorong benda tersebut. Usaha itu W. Baik, yang pertama keuntungan mekanis. Pertama A, keuntungan mekanis. Kita dapat mencari keuntungan mekanis dengan membagikan jarak dari suatu titik ini ke titik ini dengan tinggi pemiringan, yaitu atau ini S, yaitu panjang garis miring S sama dengan 15 meter, sedangkan ini adalah tinggi bidang miring yaitu H dengan 2,25 meter. Jadi kita dapat membagikan panjang garis miring dengan tinggi bidang miring S per A dengan 12 per 2,25. Ini sama saja dengan 20 per 3, yaitu 6,66. Dan yang B, kita disuruh mencari gaya yang bekerja pada gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut. Di sini kita dapat menggunakan rumus B per S sama dengan S per A, atau gaya berat per gaya bergaya sama dengan panjang garis miring per tinggi bidang miring. Itu sama saja Anda, karena rumus gaya berat itu M dikali G per F sama dengan, kita pakai yang ini 20 per 3. M-nya 20 dan G-nya 10. Kita langsung substitusi. Nah, karena ini 200 per F sama dengan 20 per 3, maka kita bisa pindahkan F ke ruas kanan, sedangkan 20 per 3 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya maka 20 per 3 kita balikan menjadi 200 dikali 3 per 20 sama dengan, maka X sama dengan 60 Newton. Karena 220.
karena 3 kali 500 kali 600 per 20 hasilnya 30 Newton. Berikutnya W sama. Cara mencari W itu adalah gaya dikali jarak. Nah, gayanya tadi sudah didapat 30 Newton. 30 Newton dikali jaraknya 15. Untuk panjang garis miring 15. Maka 30 dikali 15 itu 450 joule. Satuan usaha itu joule. Dan W yang di sini beda dengan W yang di sini. Ini gaya berat, sedangkan ini sama. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke penerapan hukum Newton. Yang pertama itu ada hukum pertama Newton yang berbunyi suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang mengubah keadaannya. Jadi contoh penerapannya itu jika ada koin di atas kertas, lalu kertas ditarik cepat, koin akan tetap di tempatnya. Koin cenderung mempertahankan posisi diam akibat inersianya. Nah, jadi koin itu tidak akan kemana-mana kalau kita menarik kertasnya dengan secara cepat. Kalau misalnya kita menarik secara lama, posisi koinnya itu akan berpindah. Yang kedua, ini hukum percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Yang dengan rumusnya itu F sama dengan M kali A. Jadi contoh penerapannya adalah dorongan mobil yang mogok, semakin besar daya yang kita berikan, semakin cepat mobil bergerak. Namun jika massa mobil sangat besar, kita perlu gaya yang lebih besar untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Nah, jadi maksud dari gaya yang lebih besar itu seperti gaya yang kita hasilkan agar mobil yang kita dorong akan lebih cepat jalan. Misalnya seperti kita membutuhkan banyak orang untuk mendorong mobilnya agar menghasilkan gaya yang lebih besar dan mobilnya akan cepat bergerak. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah lagi. Thank you all for watching this here video. Please like